Polisi menggerebek rumah produksi kosmetik ilegal beromset ratusan juta rupiah di Bekasi, Jawa Barat. Tersangka memproduksi masker menggunakan bahan kimia berbahaya yang dicampur tepung terigu dan pewangi. Rumah produksi kosmetik yang terletak di Jati Asih, Bekasi, Jawa Barat tidak memiliki izin edar resmi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Pabrik rumahan ini memproduksi masker wajah yang bahan pokoknya hanya menggunakan tepung terigu yang dicampurkan dengan aroma perasa seperti kopi, teh hijau, lemon, atau lainnya. 12 orang telah ditetapkan sebagai tersangka termasuk pemilik pabrik berinisial CS. Tersangka CS tidak memiliki sertifikat maupun keahlian mengolah bahan kimia menjadi produk kecantikan. Diduga tersangka dan karyawannya belajar otodidak membuat kosmetik kecantikan menggunakan bahan-bahan kimia. Pabrik ini telah beroperasi sejak tahun 2018 dan beromset 100 juta rupiah per bulannya. Dalam satu hari, pabrik ini bisa memproduksi 50 kg bahan menjadi sekitar 1.000 saset dalam sehari. Harga per sasetnya Rp2.500 sampai Rp3.000 per bungkus. Berkas jaringan reseller yang luas, 12 tersangka dapat menjual masker hingga ke seluruh wilayah Pulau Jawa. Kini polisi memburu reseller kosmetik ilegal produksi pabrik rumahan ini. Tersangka terancam 15 tahun kurungan penjara dan denda 1,5 miliar rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, selengkapnya terkait pabrik kosmetik ilegal sudah bergabung bersama kami melalui sambungan telepon Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus. Selamat sore, Pak Yusri. Sore, Mas. Pak Yusri, ini sudah dilakukan sejak 2018 beroperasi dan beredar di hampir seluruh Pulau Jawa. Beredar di mana saja, di toko-toko kosmetika atau di pasar-pasar atau bagaimana? Ada dua sistem pemasaran si pelaku ini. Yang pertama memang menyebarkan ke reseller yang ada semua ya di seluruh Pulau Jawa. Kemudian juga dia menyebarkan sendiri dengan menawarkan melalui media online. Nah, ini yang kemudian kita lakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan 12 orang tersangka dengan home industri yang digunakan. Begitu, Mas. Baik, Pak Yusri, dari informasi terakhir yang kami dapat dari pihak polisian, saat ini polisi tengah memburu para reseller yang ikut menyebarkan produksi dari produksi masker dari pabrik rumahan ini. Sejauh ini seperti apa pengembangan polisi mencari para reseller, Pak? Kita ketahui bersama, Mbak Nisa, bahwa ini kan bahan berbahaya kosmetik yang tidak ada izin edar Balik POM ya. Yang bisa berdampak adalah kerusakan pada orang konsumen-konsumen yang menggunakan. Makanya kita harus segera mungkin untuk memutus sampai ke hilirnya nantinya. Karena kalau tidak nanti akan berbahaya. Makanya kami terus akan mendalami lagi. Mereka mengirimkan ke reseller mana saja yang ada untuk segera kita mengambil tindakan secepatnya. Jangan sampai konsumen nanti yang kasihan menjadi korban. Karena memang ini kan sudah cukup lama dia bergerak, ini sudah kurang lebih dari 3 tahun ya. Yang memang omsetnya, yang saya katakan tadi, omsetnya memang satu bulan itu bisa sampai 100 juta. Padahal ini home industri. Kami temukan di dalam satu kawasan yang memang agak sempit, tetapi rumah yang kontrakan itu dijadikan pabrik pembuatannya. Seluruhnya, termasuk pemiliknya sendiri, tidak punya keahlian di bidang itu. Ya, dia belajar melalui otodidak, dari melalui YouTube, segala. Kemudian dia berani untuk membuat 4 jenis masker kosmetik yang memang tanpa izin ini edar ya. Gitu. Baik, Pak Yusri, sejauh ini polisi juga sudah memeriksa tersangka. Sebenarnya tersangka ini mendapat kemampuan untuk meracik masker ini dari mana, Pak? Kalau memeriksa secara ini belum, karena memang kan baru tadi malam sekitar pukul 2 malam kita baru menangkap para pelakunya atau penggerbekan di daerah Bekasi tersebut. Makanya masih kami dalami lagi, termasuk juga kok dia bisa tahu campur-campurnya seperti apa. Nanti kami akan sampaikan semuanya. Karena ini masih kami dalami lagi. Kami masih dalami karena memang yang kami baru tahu bahwa memang yang bersangkutan juga lulusan SMA saja, tidak punya keahlian. Bahkan pegawai-pegawainya pun juga sama, mereka ada lulusan SD, SMP lagi. Begitu, Mbak. Baik, Pak Yusri, ini yang digunakan adalah bahan berbahaya. Penelusuran dari pihak Anda dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait juga, apakah sudah ada keluhan kerusakan yang dialami pengguna dari produk-produk ini? Sampai dengan sekarang ini belum kita temukan, bahkan tadi saya sudah sampaikan pada saya konferensi pers sebagai imbauan juga lah.
kemungkinan dengan saya menyebutkan empat jenis masker tanpa izin edar ya dari Balai POM yang perlu saya sosialisasikan pada masyarakat. Apabila memang nanti ada yang menjadi korbannya, itu segera melaporkan ke kami. Itu karena kami masih baru saja mengungkap kasus ini, Pak. Baik, kalau berdasarkan penggerbekan beberapa saat yang lalu, Pak, apa saja kandungan di dalam masker itu? Kabarnya ada beberapa bahan kimia berbahaya, tepung terigu, dan sejumlah pewangi dan pewarna ya, Pak ya? Kalau secara pastinya kan harus melalui pengecekan dari ini ya, dari laboratorium forensik, nantinya akan kami coba nanti ini kan semuanya kandungan-kandungan seperti apa. Cuman memang yang kami temukan di sana adalah pertama memang tidak ada izin edar, itu paling utama. Ya, diperkatakan di pasal di Undang-Undang Kesehatan di sini tidak ada izin edar dan juga izin edar dari Balai POM, itu sudah pertama. Bahan-bahan kandungannya seperti apa yang kami temukan di TKP itu bubuk-bubuk semuanya. Bubuk-bubuk yang bermacam-macam jenis dan juga ada pewangi-pewangi juga sesuai dengan masing-masing kira-kira dari empat varian ya yang dibuat memang khusus yang oleh pelakunya ini, begitu Mas. Jadi di kemasannya ini Pak Yusri tidak ada sama sekali tulisan atau keterangan izin BPOM atau ada tapi dipalsukan atau bagaimana? Kami belum temukan, memang tidak ada sama sekali karena memang ini kan kayak bentuk saset-saset yang dijual kepada para ini ya reseller-reseller yang lain, kemudian dia juga menawarkan melalui media sosial yang ada. Karena ini yang kami temukan di ini adalah para pelaku-pelaku yang membuatnya langsung, home industry yang mereka lakukan. Makanya kami masih mengecek semua bahan-bahan seperti apa ke laboratorium nanti untuk pastikan. Baik, Pak Yusri, sejauh ini awal mula akhirnya polisi menggerebek pabrik rumahan ini, informasi dari mana, Pak? Ada laporan yang kita terima di beberapa reseller yang ada, termasuk yang kami temukan salah satu reseller juga satu di daerah Jati Asih ya, di Jalan Bina Asih sana di Kota Bekasi. Kemudian kami lakukan pemeriksaan ke sana, kami temukan jenis yang 4 ini, kemudian kami ambil keterangan yang bersangkutan resellernya dan ditemukanlah bahwa memang pembuatnya karena mereka memesan oleh seseorang LPS. Kemudian kami lakukan penyelidikan dan berhasil menemukan tempat pembuatan langsung di kediaman PS sendiri. Tapi semua reseller ini tahukah bahwa yang mereka jual kembali adalah produk yang tidak memiliki izin? Ini yang masih kami dalami lagi, Mas. Makanya kami satu reseller sudah kita amankan, kita masih mendalami, dan juga ada kemungkinan beberapa juga kami masih mendalami, ada beberapa juga alat-alat kosmetik yang lain nanti akan kita kembangkan lagi, Mas. Baik, Pak Yusri, sejauh ini apa keterangan atau informasi terkini yang didapat dari 12 tersangka yang telah ditahan, Pak? Kami masih fokus ke satu pabrik home industry dulu ini, ya. Kami masih mendalami semuanya, 12 tersangka masih kita lakukan pemeriksaan. Saya baru tadi malam, jam 2 malam baru kita bisa geser ke Polda Metro Jaya. Yang bersangkutan sementara kita masih setelah istirahat kita lakukan pemeriksaan. Perkembangannya seperti apa, update-nya nanti akan kami sampaikan ke teman-teman media ke masyarakat. Pak Yusri, kalau kita lihat ini visual penggerebekannya ini sepertinya hanya sebuah rumahan begitu. Apakah tidak ada kemungkinan ada pabrik lain yang digunakan karena ini diedarkan di hampir seluruh Pulau Jawa sebenarnya? Saya katakan tadi bahwa yang kami temukan ini home industry atas tersangka CS. CS ini rumah tersebut adalah rumah kontrakan. Kemudian ini masih kita dalami lagi apakah kemungkinan masih ada tempat yang lain. Karena dia bergerak ini sudah hampir 3 tahun lebih ya, sejak 2018 yang lalu. Makanya ini harus kita dalami lagi, Mas. Nanti mudah-mudahan nanti kita bisa temukan lagi apakah mungkin ada lagi tempat-tempat dia untuk membuat tempat-tempat lain untuk membuat bahan kosmetik berbahaya ini. Baik, terima kasih Kombes Pol Yusri Yunus, Kabid Humas Polda Metro Jaya.